Itu juga berarti berbicara tentang accessibility, akses menuju lokasi. Konseptual, konsep kalau tidak bagus, lokasinya bagus, celaka. Salam sejahtera, dan kembali kita bergabung bersama di channel MJO Podcast bersama dengan pakar properti Indonesia, Bapak Matius Yusuf. Nah, Pak, di episode sebelumnya, Pak, kita sempat berbicara tentang syarat-syarat membeli properti nih, Pak. Kita kan sempat bahas, Pak, tadi ya. Yang sebelumnya itu adalah aset yang paling baik untuk dibeli di masa inflasi tinggi begitu. Itu adalah pertama adalah properti. Kemudian kedua itu adalah emas. Nah, Bapak kan sempat sebutkan bahwa properti itu ya kita perlu beli dengan beberapa syarat-syarat nih. Yang memenuhi syarat ini akan lebih baik daripada emas ya, Pak. Intinya kan begitu ya, Pak. Nah, kira-kira syarat-syarat itu apa saja, Pak? Dan Bapak kan sebagai pakar properti yang memang aktif sampai saat ini, Pak. Saya melihat bahwa Bapak bukan hanya sebagai pengamat, tapi juga sebagai pelaku, Pak, dalam bisnis properti ini. Nah, menurut Bapak nih, apa nih syarat-syarat nih yang baik untuk membeli properti, Pak? Terima kasih, Pak Tony. Luar biasa ini, pertanyaan yang bagus. Ini harus diikutin dan didengar dan dilaksanakan oleh siapapun yang melihat acara ini, supaya Anda tidak salah memilih. Memilih properti ada 5 syarat. Syarat pertama adalah, saya selalu katakan 5L. Lokasi, 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 dan lokasi. Teman saya bilang, Pak, kurang lagi 3L, 8L, Pak. Apa itu 3L, saya tanya. Lagi, lokasi. Oh, lokasi, Pak. Jadi tetap lokasi nih. Syarat pertama tidak bisa ditawar-tawar. Lokasi yang bagus, itu pasti harga kenaikannya lebih signifikan. Kedua, berbicara lokasi bagus, tapi kalau akses menuju lokasi itu sulit, juga percuma. Ada yang lokasinya bagus, tapi jalan masuknya itu kecil ya, atau harus lewat rumah orang, harus loncat indah baru sampai ke tanah itu. Itu juga berarti berbicara tentang accessibility, akses menuju lokasi. Harus banyak jalan menuju ke Roma itu. Harus banyak jalan ya. Itu bicara akses, sehingga dia menjadi satelit ya. Ketiga, berbicara adalah konsep. Lokasinya bagus, aksesnya bagus. Ingat apa, bangun apa, ya gak bisa. Suka-suka, ya gak bisa. Harus berani memakai arsitek dengan konseptual terhadap anginnya, terhadap udaranya, terhadap sinar cahaya mataharinya, terhadap apapun itu harus betul-betul didesain. Ya tentu kita butuh arsitek yang bagus. Arsitek luar negeri atau arsitek dalam negeri. Itu berbicara tentang konseptual. Konsep kalau tidak bagus, lokasinya bagus, celaka. Lokasi gak bagus, akses gak bagus, tapi konsep bagus. Ah, itu mungkin bisa juga menarik orang jadi magnet gitu. Jadi konsep itu yang ketiga, tidak kalah pentingnya. Kemudian lokasi bagus, akses bagus, konsep bagus, tapi gak ada lingkungannya, gak ada orang. Surrounding, environment. 1 kilometer ada apa di situ? 2 kilometer ada apa di situ? 3 kilometer ada apa di situ? Sampai 5 kilometer ada apa di situ? Ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada apa? Mall, ada fasilitas apa yang ada di situ? Itu dibutuhkan, yaitu sampai 5 km. Itu namanya surrounding. Itu namanya ada captive market. Dan yang terakhir, man behind the gun. Ya, siapa di balik itu? Di balik itu siapa nih? Dan dia pernah menciptakan sejarah, membangun nggak? Pernah nggak dia membangunnya? Kalau dia tidak pernah membangun, berani nggak dia bekerja sama dengan orang yang berpengalaman menjadi man behind the gun? Itu dia syarat, Pak Tony. Baik, Pak, sungguh luar biasa, Pak. Nah, dari kelima syarat ini, Pak, yang pertama tadi lokasi, Pak.
kemudian kedua itu akses, Ya. kemudian ketiga itu adalah konsep. Ya. Nah, kemudian keempat itu adalah lingkungan Ya, ya, Pak ya. surrounding. Nah, kelima man behind the gun, Pak. Ya, Nah, ini saya ada satu pertanyaan nih, Ya, Pak, ya, yang ya, ya. mau saya tanyakan ke Bapak. The man behind the gun ini maksud Bapak itu adalah developer yang sudah berpengalaman. Nah, kalau untuk developer baru nih, Iya, Pak. iya. Nah, Newcomer, Bapak ya. ada saran apa nih, Pak, Iya. untuk developer baru nih, Pak? Developer baru itu tentu harus menggandeng orang-orang yang punya pengalaman. Bukan hanya pengamat, tapi pelaku ya, Baik. yang sudah pernah pergi dan sudah pernah kembali. Jangan main behind the gun yang sama-sama belum pernah pergi atau dia pergi dan tidak pernah kembali. Baik. Nah, yang sudah pernah pergi dan kembali, itulah syaratnya man behind the gun. Kita bisa gandeng orang ya. Oke. Gandeng orang-orang yang hebat atau yang pengalaman. Itu menjadi man behind the gun. Jadi yang baru juga pasti bisa sukses. Baik, sungguh luar biasa. Kita belajar banyak sekali di sesi ini. Dan terima kasih Pak Matius buat waktunya. Terima kasih buat para pemirsa juga. Salam closing buat kita semua. Luar biasa.